Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Musdalifah Renisari dengan NIM 21TA725 dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang intisari-intisari dari materi pertemuan sebelumnya. Yang pertama ada iman, Islam, dan ihsan. Ketiga-tiganya saling berhubungan karena seseorang yang hanya menganut Islam sebagai agama belumlah cukup tanpa dibarengi dengan iman. Sebaliknya, iman tidak berarti apa-apa jika tidak berdasarkan Islam. Kebermaknaan Islam dan iman akan mencapai kesempurnaan jika dibarengi dengan ihsan, karena ihsan merupakan perwujudan dari iman dan Islam. Kemudian ada pertemuan ke-10, yaitu membangun kepribadian Qur'ani. Di zaman modern ini banyak sekali perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam. Sebagai muslim, seharusnya kita tidak boleh melupakan pedoman hidup kita, yaitu sebenarnya Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Quran memadukan dua hal, antara keyakinan dan aplikasi, antara norma dan perbuatan, antara keimanan dan amal soleh. Dengan menerapkan Al-Quran dan Al-Sunnah kepada kehidupan sehari-hari, dari mulai langkah-langkah kecil, itu artinya kita telah berusaha untuk membangun kepribadian Qur'ani atau sifat-sifat Qur'ani. Kemudian pertemuan ke-11, yaitu ada pengertian muamalah, yaitu muamalah adalah semua transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh manusia dalam hal tukar-menukar manfaat. Ada fikih muamalah, yaitu pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupan yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Untuk pertemuan ke-12 ada membumikan Islam. Membumikan Islam atau menyebarkan Islam dilakukan dengan cara berdakwah, yaitu dengan dua cara. Pertama ada dengan cara kultural dan ada struktural. Membumikan Islam di bidang-bidang perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, politik. Untuk membumikan Islam dengan cara struktural adalah pendekatan dakwah, di mana dalam pendekatan ini memandang proses Islamisasi dilakukan secara formal atau dengan sesuai struktur kelembagaan. Untuk pertemuan secara kultural, yaitu dengan mengakulturasi budaya lokal. Kemudian ada pertemuan 13, yaitu upaya persatuan dalam keberagaman Islam, yaitu berbagai upaya yang dilakukan untuk menyatukan golongan atau masyarakat di mana terdapat perbedaan di dalamnya. Di dalam Al-Quran yang membahas tentang keberagaman, yaitu di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang memiliki makna Allah telah menciptakan umatnya yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku melalui proses berketurunan agar sebagian dari kalian mengenal sebagian yang lain. Untuk pertemuan ke-14, yaitu ada Islam dan modernisasi. Islam sebenarnya tidak bertentangan dengan globalisasi dan modernisasi. Modernisasi Islam adalah sebuah gerakan, aliran, dan paham yang ingin merekonstruksi dan mengoreksi kembali nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan umat Islam di modern ini. Untuk pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 15, ada zakat dan pajak. Zakat adalah mengeluarkan dari sebagian harta benda atau perintah Allah sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Kemudian ada pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau maupun ketidaknyamanan, karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.